Pernah nggak sih ngerasa followers sudah banyak, rame, tapi kok orderan segitu-gitu aja? Nah, Anda nggak sendirian. Tenang, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya mengubah keramaian di sosmed jadi mesin duit yang jalan terus 24/7 buat bisnis Anda. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih. Udah capek-capek posting tiap hari, followers nambah. Tapi notif orderan kok sepi-sepi aja ya? Ini masalah klasik, dan hari ini kita bakal bedah bareng-bareng. Kita cari tahu pipanya bocor di mana dan gimana cara nambalnya biar nggak boncos terus. Oke, buang jauh-jauh deh perdebatan pilih Instagram atau website. Itu udah nggak relevan lagi, itu salah kaprah. Pertanyaan yang bener tuh gini, gimana caranya bikin Instagram sama website kita jadi satu tim impian yang solid? Kuncinya itu di kolaborasi, bukan saingan. Integrasi. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal ya, Instagram. Siapa sih yang nggak pakai? Tapi, ada tapinya nih. Terlalu cinta, terlalu bergantung sama Instagram, itu bisa jadi bumerang loh. Bisa jadi malah ngehambat bisnis Anda. Yuk, kita bedah bareng apa itu perangkap Instagram. Ini nih, analogi yang paling pas menurut saya. Anggap aja Instagram itu tanah sewaan. Keren kan? Anda bisa bangun toko yang bagus di situ, dekorasi secantik mungkin, rame pengunjung, tapi ingat, Anda itu cuma nyewa. Suatu saat yang punya tanah, si Meta, bisa aja tiba-tiba ganti aturan, naikin harga sewa alias algoritma, atau paling parahnya, akun Anda bisa hilang gitu aja. Ngeri kan? Itu risikonya. Eits, jangan salah paham dulu ya. Instagram itu tetap powerful banget loh. Buat apa? Ya buat branding, bikin merek Anda dikenal. Buat bangun kepercayaan, ngobrol sama customer. Itu juaranya. Gampang, gratis pula. Tapi, nah ini dia tapinya. Kalau kita ngomongin jualan dalam jumlah besar dan konsisten, Instagram sendirian itu seringkali nggak cukup. Ibaratnya, banyak yang lihat-lihat tapi yang masukin ke keranjang belanja sedikit. Paham ya batasannya di mana? Terus solusinya gimana dong? Apa tinggalin Instagram? Oh tentu enggak. Solusinya adalah membangun fondasi yang jauh lebih kuat. Bukan cuma satu tiang, tapi kita bangun 3 pilar digital. 3 pilar ini yang bakal bikin bisnis Anda berdiri kokoh anti badai. Pilar pertama, kita udah kenal, Instagram. Anggap aja Instagram ini alun-alun kota bisnis Anda. Tempat buat bikin rame, tempat nongkrong, tempat Anda teriak-teriak biar orang-orang nengok dan kenal sama merek Anda. Tujuannya di sini cuma satu, narik perhatian, bikin orang penasaran, udah itu aja dulu. Nah, pilar kedua ini namanya landing page. Kalau Instagram tadi alun-alun, landing page ini adalah kasir ekspresnya. Jadi orang yang udah penasaran di alun-alun tadi langsung kita arahin ke sini. Di halaman ini nggak ada tuh pilihan belok kanan kiri. Fokusnya cuma satu, bayar, closing, beli. Super efektif buat ngubah orang yang ngeklik iklan jadi pembeli. Dan pilar ketiga, ini yang paling penting, fondasi dari semuanya. Website Anda. Inilah kantor pusat digital Anda. Ini properti milik Anda sendiri, bukan sewaan. Sepenuhnya dalam kendali Anda. Disinilah citra profesional Anda dibangun, disinilah rencana jangka panjang bisnis Anda disusun, ini adalah rumah Anda. Oke, biar gampang, kita lihat rangkumannya di tabel ini. Simple banget kan? Instagram itu buat kenalan, interaksi jangka pendek. Landing page buat transaksi, tindakan cepat. Dan website itu buat bangun reputasi, aset jangka panjang. Tiga-tiganya punya tugas masing-masing, tapi kerja bareng buat jadi mesin pertumbuhan yang gak ada matinya. Oke, 3 pilarnya udah ada. Pertanyaan berikutnya, gimana cara nyambungin ketiganya? Gimana biar pelanggan kita bisa jalan mulus dari kenalan sampai beli? Nah, ini dia peta jalan konversinya. Ini intinya, the big secret. Strategi terbaik itu bukan milih salah satu, tapi ya menggabungkan ketiganya. Titik. Inilah yang ngebedain bisnis yang cuma ikut-ikutan sama bisnis yang benar-benar jadi raja di dunia digital. Gimana alurnya? Simple tapi kuat banget. 1. Tarik perhatian di Instagram, bikin mereka penasaran. 2. Konversi rasa penasaran itu jadi duit lewat landing page. Dan 3. Bangun loyalitas dan kepercayaan jangka panjang lewat website utama Anda. Ingat ya, tarik konversi bangun. Lakuin itu terus-menerus. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih. Ini soal mengubah mindset. Dari yang tadinya cuma mikirin jualan hari ini, jadi mikirin gimana caranya membangun aset. Ini bukan soal omset besok pagi, tapi soal bangun harta karun buat masa depan bisnis Anda. Ingat kan tadi soal tanah sewaan? Nah, inilah transformasinya.
Tujuannya adalah pindah dari status penyewa yang was-was jadi pemilik properti digital. Jadi bos di rumah sendiri. Ini bukan lagi soal ganti taktik. Ini soal evolusi bisnis Anda ke level selanjutnya. Kenapa sih website itu penting banget? 1. Bikin Anda kelihatan jauh lebih profesional. 2. Orang bisa nemuin Anda lewat Google, nggak cuma dari Instagram. Ini penting banget loh. Dan yang paling utama, nggak ada tuh yang namanya algoritma berubah, bikin bisnis Anda jungkir balik. Kenapa? Karena di sini Anda yang pegang kendali. Website itu benteng pertahanan bisnis Anda. Jadi, apa intinya? Gini, berhentilah cuma jadi penyewa perhatian. Udah saatnya Anda bangun kerajaan digital Anda sendiri, satu persatu, bata demi bata, di atas tanah milik Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak ya, tapi kapan Anda memulai membangun?